Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat Magouters di channel YouTube kami Magotku Malang. Kali ini kami akan berbagi tips bagaimana cara pemberian azolla kepada ternak kita, seperti ayam jantan, ayam chopper atau ayam potong. Itu hampir sama, pemberian azolla kepada ternak tersebut hampir sama. Kita kasihkan azolla pada ayam tersebut, terlebih dahulu kita tanam dulu azolla tersebut, sekaligus kita bersihkan di dalam kolam apabila ada daun-daunan, kotoran yang lain atau palika bambu yang mungkin kolam azolla tersebut di bawah pohon bambu ataukah di bawah pohon, itu pasti ada tangkai-tangkai bunga yang perlu kita bersihkan terlebih dahulu, tangkai daun rekan-rekan. Setelah kita bersihkan baru kita saring, kita seser rekan-rekan azolla tersebut. Kita ambil sedikit-sedikit rekan-rekan, kita kumpulkan, kita taruh dalam rege, kita taruh dalam tempat yang berlubang rekan-rekan. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita saja rekan-rekan, karena kalau kita ngambil itu terlalu banyak itu juga sayang sekali. Maksudnya sayang yaitu daripada kita biarkan azolla tersebut selama 3 hari, katakan kita panen tuh kita buat 3 hari atau 4 hari, itu sayang sekali rekan-rekan. Kalau bisa kita ambil secukupnya saja untuk 1 hari, cukup untuk 1 hari saja. Karena kalau kita ambil 1 hari kan nggak berlebihan rekan-rekan. Kalau umpama kita ambil 3 hari, yang mending kita biarkan saja di kolam agar biar berkembang biak dengan cepat. Masalahnya azolla tersebut perkembangbiakannya itu 30% dari populasi. Itu daripada kita ambil, biarkan saja di dalam kolam. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan saja rekan-rekan ya. Sekaligus kita cek rekan-rekan kondisi pupuk yang berada di karung-karung itu, kita cek. Apabila pupuk tersebut masih ada, ya nggak usah kita pupuk. Kalau umpama dalam karung tersebut sudah menipis atau sudah habis, baru kita tambahi pupuknya rekan-rekan. Untuk pupuknya tersebut bebas rekan-rekan. Kalau umpama ada kasgot itu aja sudah cukup, daripada kita cari kotoran ternak yang lain seperti kotoran ayam, seperti kotoran kambing, seperti kotoran sapi. Itu semua jenis kotoran hewan itu bisa untuk dibuat pupuk. Asalkan kalau bisa jangan pakai pupuk pabrikan rekan-rekan. Kalau pupuk pabrikan itu biasanya kurang kuat, pada azollanya itu biasa mati, mungkin juga terlalu ketinggian dosisnya, nggak tahu, mungkin ya faktor apa kita juga nggak tahu. Selama ini kita pakai pupuk kasgot aja rekan-rekan. Alhamdulillah hasilnya lumayan bagus rekan-rekan. Setelah azolla kita kumpulkan di dalam wadah yang berlubang tersebut, kemudian azolla tersebut kita bersihkan terlebih dahulu rekan-rekan. Karena apabila mungkin ada kotoran kasgot atau kotoran apa gitu, kalau kita bersihkan dengan cara kita cuci terlebih dahulu, itu hasilnya bisa bersih dan higienis untuk kita kasihkan kepada ternak kita. Untuk pembersihannya dengan cara berikut seperti video di berikut ini. Terus kita kocor dengan air rekan-rekan, kita ulet-ulet kita wolak-walik itu biar bersih rekan-rekan. Setelah itu azolla kita biarkan selama beberapa menit atau beberapa jam rekan-rekan, yang bertujuan agar air tersebut yang berada di dalam azolla tutas dan mengering. Kalau kondisi sudah seperti ini, paling tidak itu 60-70% itu air sudah hilang. Baru kalau air sudah hilang, kita kasihkan ke ayam tersebut dengan cara kita kombin rekan-rekan. Kita kombin dengan papan pabrikan, kita kombin dengan maggot, terus kita kombin dengan azolla. Untuk pemberiannya juga gitu, kita sesuaikan dengan ransum pakan, kebutuhan pakan tiap hari itu. Kalau
biasanya itu kita uji coba azolla tersebut kita bersihkan, kita berikan kepada ternak itu 5-10% dari ransum pakan tiap hari rekan-rekan. Sementara mungkin cuma bisa 5-10%. Kalau mungkin usaha azollanya sudah banyak itu kita bisa tambah 10 atau 20% itu dari ransum pakan itu mungkin kayaknya bagus. Untuk pemberian azolla tersebut bertujuan agar ternak kita yang utama yaitu sehat rekan-rekan, karena kalau kita kasih hijau-hijauan itu ternak menjadi sehat rekan-rekan. Yang kedua untuk menjaga kanibalisme, karena ayam-ayam tersebut kalau katakan kekurangan cairan atau kekurangan hijau-hijauan itu biasanya kanibal rekan-rekan. Kalau sudah kanibal itu biasanya teman-temannya itu digigiti, dipatok-patok gitu ekornya sampai berdarah dan sampai keluar ususnya itu biasanya gitu. Rekan-rekan kita banyak yang mengalami kayak gitu itu. Terus kami cermati ternyata itu problematikanya itu kekurangan hijau-hijauan itu. Untuk itu kalau bisa kita wajibkan rekan-rekan, kita haruskan azolla itu kalau kita ternak itu harus ada rekan-rekan untuk meminimalisir itu tadi, untuk meminimalisir kanibalisme dan untuk menjaga kesehatan ayam tersebut. Untuk pemberian azolla itu kami aplikasikan ayam sudah berusia 1 bulan rekan-rekan. Mulai dari usia 1 bulan setelah pindah ke pembesaran itu kita aplikasikan azolla dengan magot dengan pakan pabrikan rekan-rekan. Dan hasilnya lumayan bagus rekan-rekan. Ayam kelihatan seger-seger gitu rekan-rekan kalau makan hijau-hijauan itu. Dan tidak akan mengalami kanibalisme kalau ayam sudah dikasih azolla itu, ya insya Allah tidak mengalami kanibalisme. Ya buktinya punya kami ini selama 2 periode ini nggak pernah satupun aja nggak ada yang mengalami kanibalisme. Aman-aman saja. Untuk ayam makan azolla pun juga antusias. Kalau umpama kita dari campuran tersebut kita kasihkan pakan itu, yang dimakan dulu itu malah bukan magot dan sentratnya itu malah belakangan. Yang dimakan itu malah azollanya terlebih dahulu. Nanti kalau sudah azolla itu baru 50-50 magot dan pakan pabrikan itu silih berganti dimakan secara habis. Mungkin sementara cukup sekian dulu ya rekan-rekan tutorial singkat dari kami. Apabila mungkin ada kata-kata kami tadi yang kurang berkenan ataukah cara kami berbicara yang kurang sopan, itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih pada para pendukung, pada viewer, pada subscriber. Kami ucapkan terima kasih banyak rekan-rekan atas dukungan dan motivasi rekan-rekan selama ini dengan cara mendukung channel kami. Sudah dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.